Without further ado, let's go to tim 2. Silakan timnya Mas siapa nih? Mas Alvin dan Mas Andi Faris dan Mas David. Silakan. Halo, selamat siang semua. Suara saya kedengaran kan, Pak? Kedengaran, Mas Andi? Ya, sorry, saya lagi di jalan. Oke. Thank you, Mas Alvin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Mungkin kita akan izin untuk sharing, memaparkan hasil dari Project Lab 1 BI ini. Jadi sebelumnya saya terima kasih kepada Mas Reska ya, udah ngasih insight, knowledge, dan bimbingannya, lalu Mas Imam yang selalu ngingetin nih, supaya kita semangat bisa nyelesain tugasnya. Dan tentunya kerjasama dari teman-teman semua nih, ada yang dari Depok, Kupang, dari Serpong, ini kita berkolaborasi bersama. Mungkin lanjut, next-nya. Ya, untuk yang objektif ya, jadi kemarin kita mencoba bersama memikirkan apa sih akan menjadi solusi atau apa yang kita akan mengerjakan gitu. Kita membuat suatu North Star lah atau vision ya. Kita pengen punya one stop solution dashboard untuk donasi barang dan bagaimana kita memonitor dari monitoring persediaan barang di PMI warehouse tuh. Dan tujuan yang kita ingin capai bagaimana kita bisa memonitor stoknya dan supply chain di PMI gudang, lalu bagaimana kita bisa menunjukkan akuntabilitas dari pengelolaan gudang tersebut, dan tentunya tujuan akhirnya adalah kita bisa mengencourage secara organisasi atau orang bisa mendukung dari gudang darurat PMI ini. Dan dengan inisiatif kita menyebutnya sebagai saling bantu dashboard ya, kita bisa memberikan data informasi 24 jam available dan updated. That's our initiative. Dan persona yang kita mau coba bangun adalah untuk PMI organisasi sendiri, dari internal organisasi PMI, dan tentunya kepada donor atau people atau komunitas yang ingin menyumbangkan untuk gudang darurat ini. That's our objective. Dan next-nya. Halo, Mas. Oke, untuk solusinya, kita ngelihat saling bantu ini, yang saling bantu dashboard ini adalah suatu solusi end-to-end ya. Jadi kita start right from beginning ya, bagaimana data collection dimulai, lalu processing datanya, dan memvisualisasikan ke dalam dashboard, lalu dan data tersebut bisa digunakan oleh user yang persona kita itu untuk melakukan decision making. Kita setidaknya sudah mengidentifikasi ada 8 user problem yang kita akan coba solve ya di sini. Mungkin dari pertama adalah belum adanya standar untuk data input ya. Jadi kita pengen antara satu gudang dengan gudang yang lain itu cara proses input prosesnya juga sama gitu. Lalu yang kedua adalah kaitan dengan data kategorisasi. Dari data yang kemarin kita ada sebenarnya belum ada yang define secara baik untuk kategorisasi data. Lalu yang ketiga adalah minimum stock gitu. Jadi kita pengen ada suatu mendefinisikan ya, suatu gudang itu memiliki standar minimum stok itu seperti apa sih, dan nanti dari minimum stok itu kita bisa ke depannya untuk pengembangan bagaimana kita bisa menyediakan early warning ya, kalau misalnya sudah mau hampir mencapai threshold yang kita set up. Lalu yang keempat, terkait dengan user persona ya, harapannya nanti dashboard tadi bisa diakses oleh persona tertentu dan memiliki personifikasi untuk masing-masing user nanti yang akses. Lalu yang kelima yang kita lihat juga terkait dengan bagaimana kita menyimpan data terkait dengan expiration untuk stoknya. Gitu. Lalu yang keenam bagaimana kita melakukan inventory forecasting, perkiraan untuk membangun memperkirakan gudang itu, stok itu kapan digunakan, kapan akan habis, mungkin akan related dengan memperkirakan dengan bencana juga nantinya estimating. Lalu yang terakhir yang ketujuh terkait dengan filter function, kita melakukan filter dari data yang ada, dan terakhir kita menyajikan data dalam bentuk metric measurement yang akan kita ukur. That's 8 yang kita identifikasi, dan mungkin untuk rilis 1.0 ini kita akan deliver semua, kita akan fokus ke bagaimana data kategorisasi, filter function, lalu user persona, dan metric measurement. That's 4 yang kita mau coba bangun untuk rilis 1.0 ini. Next-nya. Nah, kita start lagi memulai tadi ya, bagaimana how start the develop untuk rilis 1.0 ini. Kita mulai dari melakukan analisa ya, dari dataset yang ada. Jadi kita finding ada sekitar 8.189 data raw dari data 1 Februari sampai 27 April.
semuanya tiap line itu berisi transaction record, incoming atau outgoing stock. Lalu ada beberapa finding kayak misalnya got receive atau delivery number itu same ID ataupun ada yang blank juga ID-nya. Lalu belum ada standarisasi dan kategorisasi, terutama untuk kolom dari kepada dan nama barang ya. Misalnya ada yang masih error datanya, atau misalnya ada namanya salah, ada yang berbeda ya. Satu Kabupaten Tangerang dengan double G, abis itu dengan satu G. Itu datanya masih seperti itu. Lalu ada juga yang missing value atau kalkulasi yang untuk jumlah dan total berat kolom yang berbeda, missing value ataupun kalkulasi yang salah ya. Nah, apa yang kita lakukan ya untuk menyajikan dashboard ini? Pertama, kita melakukan data cleansing dan kategorisasi. Jadi kita buat ada row kolom yang ada, kita bikin dari cleansing ke L2 kolom, lalu kita melakukan kategorisasi menjadi level 1 kategorisasi. Kita sedihnya ada beberapa yang kita kategorize, hanya 2 kolom sih utama yang kita kategorize, di L1 dari kepada dan L1 nama barang. Dan yang kedua terkait dengan bagaimana kalkulasi barangnya. Mungkin lanjut ke Mas Mas Alvin, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi kalau balik lagi ke yang Mas Andi bilang, objektif kami ada 3 buat accountability, buat support WMI warehouse, sama untuk increase donation juga. Jadi kalau ngelihat ke artikel online gitu, PMI warehouse itu atau gudang PMI tujuan didirikannya, kalau menurut Bapak Yusuf Kala ialah supaya distribusi secara cepat gitu, bantuan dalam waktu maksimal 6 jam gitu. Jadi harapannya tiap gudang-gudang itu sudah terpenuhi kebutuhannya sehingga bisa merespon cepat buat kebutuhan bencana. Jadi di sini kami identifikasi seperti yang Mas Andi bilang ada 2 persona buat stakeholder sendiri inside organization of PMI sama public. Public ini tujuannya tentu ingin berdonasi. Buat public itu ada 2 persona, orang yang ingin berdonasi dan juga orang yang ingin memonitor donasi, artinya dia telah menyumbang itu. Untuk keduanya sama-sama visit dashboard terlebih dahulu, cuma buat orang yang ingin berdonasi, dia memvisit dashboard tujuannya untuk survei, untuk cek total goods, untuk cek total goods yang didistribusikan maupun yang masuk gitu. Sama cek turnover rate dan goods yang in stock, maksudnya barang-barang yang siap sedia. Jadi dia bisa monitor barang yang dibutuhkan sama PMI atau gudang PMI ini apa sih sebenarnya. Kalau buat orang yang monitor donation, dia mengunjungi dashboard tujuannya buat mengecek barang yang masuk atau yang keluar gitu, yang dia donasiin udah tercatat atau belum, terus juga jumlah yang masuk dan keluar berapa gitu. Sama mereka akan bertemu kembali dengan harapannya orang yang sudah berdonasi ingin berdonasi ulang, atau orang yang ingin berdonasi ingin melanjutkan donasinya atau memutuskan untuk tidak berdonasi kembali. Kemudian ada juga yang buat stakeholdernya, buat PMI officer, yang high level management, field officer dalam ini yang langsung berhubungan dengan lokasi bencana, ada warehouse officer juga yang daily-nya pekerjaannya memonitor warehouse. Untuk high level management sama field officer pasti tujuannya visit dashboard terlebih dahulu, kemudian cek turnover rate dari goods yang dia butuhkan atau yang ingin mereka monitor bagaimana. Kalau warehouse officer pasti daily-nya ingin mengecek dulu barang yang in dan out berapa, cek turnover rate-nya, kemudian dua-duanya akan bertemu saat disaster atau bencana terjadi. Kalau yang high level management atau field officer tentunya akan request atau memerintahkan untuk distribusi produk yang tersedia di warehouse. Sedangkan kalau buat warehouse officer setelah mendapatkan permintaan atau request pasti mereka akan mendistribusikan barang tersebut. Nah, kemudian ini buat MVP atau dashboard yang sudah kami buat. Di sini Jadi di sini kami memuat beberapa matriks, itu nanti akan juga diutarakan sama Mas David buat penjelasan MVP-nya. Cuma di sini kami ada identity sendiri, ada warna merah terutama sebagai brand identity-nya. Kemudian warna putih juga buat dashboard-nya sendiri, dan warna orange buat kebutuhan. Ada note-note tersendiri. Untuk font yang digunakan dashboard-nya itu ada Swiss 127. Kemudian akan disambung Mas David buat demo dashboard-nya. Saya bisa share screen ini nggak? Di saya belum bisa share screen ya, Mas. Oh iya. Oke. Oke, kita lanjut di dashboard-nya. Ini dashboard yang berhasil kami buat, saling bantu. Jadi matriks pertama yang bisa kita lihat adalah jumlah barang masuk, barang keluar, nilainya,
dan nilai barang keluar. Lalu matriks yang selanjutnya adalah in and out barang. Ini adalah rekapitulasi keluar masuknya jumlah barang. Bisa kita lihat di tanggal-tanggal penting seperti bulan Maret ke April. Sorry Mas David, sisa 2 menit lagi gitu ya. Jadi mungkin bisa dipercepat. Oke. Ini ada in and out barang. Nah, in and out barang ini juga selaras dengan turnover rate gudang ya. Jadi bisa kita lihat turnover rate itu tingkat keluar masuknya barang yang tinggi. Bisa kita lihat di bulan Maret, bulan Juni, dan bulan November itu sesuai dengan kondisi COVID di Indonesia, itu turnover rate cukup tinggi. Lalu kita juga berhasil mengkategorikan barang, ini stok barang yang tersedia di tanggal, kita juga punya filtering tanggal, di tanggal berapa yang kita mau, dan di gudang mana yang mau kita lihat stoknya. Kita ambil contoh ini di semua gudang ya, di tanggal 8 April, ini stok barang yang tersedia. Ini stok barang yang tersedia. Nah, barang ini juga terkategorisasi dari APD itu apa saja isinya. Jadi kita bikin 3 level barang. Nah, karena PMI ini juga mengelola barangnya cukup banyak, jadi kita melihat nilai barang yang tinggi itu apa sih. Kita juga bisa lihat di sini per kategori barangnya nilai barang yang tinggi itu apa. Lalu kemudian kita juga bisa memetakan siapa sih donatur terbanyak dan penerima manfaat terbanyak. Ternyata donatur terbanyak kita masih dari sektor swasta dengan jumlah nilai sekian. Lalu kemudian ada organisasi masyarakat. Lalu ada juga others. Others ini kita temukan karena donatur tidak mencantumkan nama ya. Lalu kemudian ada penerimaan manfaat. Karena barang ini langsung disalurkan kepada PMI daerah, maka PMI daerah lah yang menerima manfaat ini paling besar. Baru kemudian ada tim PMI, PMI pusat, dan beberapa penerima manfaat lainnya. Kurang lebih itu dashboard yang berhasil kita bikin di rilis 1 karena masih banyak feature work yang bisa dibikin lagi sebenarnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.